Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yohanes 4 ayat yang ke-19 sampai 27. Yohanes 4 ayat 19 sampai 27. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa Engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia, yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran, bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yohanes 4 ayat 24-25. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Judul renungan kita hari ini adalah Menemukan Tuhan ada di hidup kita. Ditulis oleh Pat Robertson. Sahabat suara kasih, jika Yesus bukan Tuhan, maka kita harus menyembah orang seperti Dia, karena belum pernah ada orang yang berbicara seperti itu sebelum atau sesudahnya. Ajaran yang saya temukan, terutama tentang kerajaan, membuktikan kebenarannya sendiri. Pengajaran itu relevan dengan pengalaman orang-orang di segala usia. Dan saat prinsip-prinsip ini diterapkan, hasilnya menimbulkan kedamaian, harmoni, kemenangan dan kasih. Hal ini bukan berarti bahwa ajaran Tuhan Yesus tidak akan membawa konflik,
karena saat seseorang menerima ajaran Tuhan, akan selalu muncul konflik dengan mereka yang hidup dalam kejahatan. Kata-kata Tuhan Yesus menggema sangat kuat, misalnya, tentang pemerintahan sipil, seperti yang tertulis dalam Matius 22 ayat 21. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 22 ayat 37-39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pemahaman Tuhan Yesus akan sejarah sangat menakjubkan. Tidak pernah ada orang dalam sejarah yang memiliki pemikiran seperti Dia. Tuhan Yesus bahkan bangkit dari kematian, menampakkan diri kepada orang-orang, mengutus Roh Kudus dan mengubah kehidupan jutaan orang. Dimanapun Anda menerima Injil, Anda menemukan kemajuan, kebebasan dan kesetiaan. Semua hal yang diinginkan oleh hati manusia, bukan suatu kebetulan jika negara-negara yang menyatakan dirinya negara Kristen, telah mengalami pencapaian tertinggi di dalam segala hal. Realitanya ada banyak sekali kejahatan yang terjadi di tengah dunia ini, bahkan yang ditimpa oleh orang-orang Kristen. Hal ini terjadi karena pelaku kejahatan itu masih belum benar-benar mengenal Kristus, atau mengetahui tentang ajarannya, karena Tuhan Yesus sendiri tidak mengajarkan kita untuk menganiaya dan menyiksa orang lain yang berbeda dengan kita. Sahabat Suara Kasih, semua kejahatan tersebut akan lenyap ketika semua manusia menemukan Tuhan Yesus dan hidup di dalam Dia. Tetapi jika melihat ke masa-masa ini, generasi kita semakin menjauh dari Tuhan, mereka justru memilih untuk memakai agama sebagai pembenaran. Mereka juga memakai agama untuk memicu perang dan kekacauan. Marilah kita renungkan, karena selama kekuatan politik dan ambisi dunia masih berkuasa atas orang-orang, kita tidak akan bisa percaya jika kebenaran itu akan ditegakkan. Akan ada banyak orang yang memakai agama untuk membenarkan perbuatannya, tetapi Tuhan Yesus, seperti ajarannya, tidak membenarkan hal tersebut, sehingga kita tidak bisa menyalahkan Tuhan atas perbuatan dosa orang-orang yang memakai agama atau namanya untuk membenarkan pandangan atau perbuatannya tersebut. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi,
Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.